Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Anda semua sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Untuk itu mari kita sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga. Lihatlah ya Tuhan kepada kami yang menanti berkat Tuhan, kepada kami yang menanti jamahan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan kami adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang menyediakan keselamatan bagi kami, dan Tuhan yang merancangkan rancangan-rancangan damai sejahtera, dan Tuhan yang memelihara kami. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya Kau berbicara kepada kami, karena kami membutuhkan akan firman-Mu yang boleh menumbuhkan iman dan kepercayaan kami, yang membuat kami tegar, yang membuat kami kuat di dalam hidup ini. Karena kami tahu pertolongan kami adalah daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya Bapak Ibu sekalian. Saudara, tema firman Tuhan pada minggu ini saya beri judul, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Saudara, apakah saudara pernah dalam hidup saudara melihat ada orang-orang yang brutal, saudara ya? Yaitu orang-orang saudara sekalian yang nggak bisa dinasihati. Orang-orang saudara sekalian yang tidak bisa disiplin. Orang-orang saudara sekalian yang bermasalah dengan perintah, dengan atasan, dengan tidak taat, mengabaikan didikan, mengabaikan ajaran, tidak peduli ajaran itu dari pendeta, tidak peduli ajaran itu dari orang tua, tidak peduli dari orang-orang rohaniawan, saudara sekalian. Karena apa, saudara? Karena mereka merasa mereka punya kebenarannya sendiri. Dia merasa dia tidak membutuhkan nasihat orang lain. Dia tidak merasa tidak mengharapkan bantuan dari orang lain. Dia berpikir bahwa hidupnya adalah dirinya sendiri. Aturannya adalah aturan dirinya sendiri. Dan kedisiplinan adalah kedisiplinan dirinya sendiri. Dan orang lain tidak perlu menilai. Karena nilai itu adalah dari dirinya sendiri. Wow, Bapak Saudara sekalian, tentu ini adalah sesuatu yang sangat kacau balau, saudara. Kenapa, Bapak Saudara? Karena firman Tuhan saudara sekalian dalam 1 Korintus 14 ayat 33 dan 1 Korintus 14, saudara, ayatnya yang ke-40 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Di dalam ayat yang ke-40, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Segala sesuatu harus sopan dan teratur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang disiplin. Bahwa Allah Bapa adalah Bapa Tuhan yang disiplin. Bahwa Roh Kudus adalah Roh yang disiplin, Roh yang teratur. Pada waktu Tuhan Allah menciptakan langit, bumi, serta segala isinya, dalam kitab Kejadian pasal 1, Bapak Ibu sudah melihat bagaimana Allah itu mendisiplin semua ciptaannya. Dan Allah juga mendisiplin semua aturan-aturan itu, Bapak Saudara sekalian. Jadi saudara sekalian, mustahil saudara sekalian hidup tanpa disiplin, hidup tanpa aturan, hidup tanpa tata krama, hidup tanpa nasihat, hidup saudara sekalian tanpa aturan. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin, Bapak Saudara sekalian. Karena segala sesuatu di kolong langit ini haruslah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini berlangsung dengan sopan dan teratur. Dan juga saudara sekalian dikatakan di sini bahwa Allah tidak menyukai kekacauan. Ya, Allah tidak menyukai kekacauan. Saudara, kita melihat bagaimana orang-orang yang bermasalah dengan disiplin, bagaimana orang-orang saudara sekalian yang melawan aturan-aturan saudara sekalian. Lihat hidup mereka saudara sekalian tidak berhasil.
Lihat hidup mereka, saudara sekalian. Kacau balau, saudara sekalian. Mereka seperti apa, saudara? Mereka seperti layang-layang tanpa kendali. Layang-layang, saudara sekalian, yang tanpa arah. Kenapa, saudara? Karena disiplin itu, aturan itu, nasihat itu, didikan itu, ajaran itu adalah kendali, saudara, bagi layang-layang, agar layang-layang itu tetap berada dalam kendali. Meskipun ditiup angin, gelombang yang besar, apabila dia berada dalam kendali, dia akan selamat. Kalau dia putus dari kendali, maka layang-layang itu terbang entah kemana. Demikian hidup, Bapak Ibu sekalian. Demikian juga pelayanan, Bapak Ibu sekalian. Saudara yang kasih, disiplin sebagai pembinaan karakter, saudara sekalian, bagi jemaat-jemaat Tuhan, bagi pimpinan-pimpinan gereja, bagi siswa-siswi, bagi anak-anak, saudara sekalian, bahwa disiplin itu adalah bagian mutlak karakter yang harus dimiliki, saudara sekalian, oleh umat Tuhan, saudara. Nah, harus dimiliki. Kenapa, saudara sekalian? Karena, saudara sekalian, disiplin itu, saudara, bertujuan, saudara sekalian, apa, saudara? Yaitu membuat orang tepat waktu, membuat orang taat terhadap aturan-aturan, membuat orang, saudara sekalian, menyukai norma-norma yang berlaku, saudara sekalian. Nah, saudara, kita tidak bisa keluar dari norma-norma, saudara. Ada orang tua yang harus dihormati. Ada penetua yang sesuai dengan kedudukannya, jabatannya, hierarkinya, saudara sekalian, yang tidak boleh dilanggar. Aturan-aturannya tidak boleh dilanggar. Demikian juga di rumah, saudara. Ada hierarki, ada ayah, ada ibu, di mana anak-anak harus tetap menjaga kedisiplinan. Anak-anak harus tetap teratur, sopan, disiplin, taat kepada orang tua, supaya hidup mereka, saudara sekalian, mencapai atau tercapailah cita-cita mereka apabila mereka disiplin, mereka taat, mereka dengar-dengaran akan orang tua. Nah, kalau kita dengar-dengaran akan firman Tuhan, maka Anda pasti akan selamat. Tapi kalau Anda tidak mau dengar-dengaran, Anda lepas kendali, Anda tidak mau disiplin, Anda mau hidup bebas, kebenaran adalah menurut Anda sendiri, disiplin itu adalah menurut cara Anda sendiri, maka Anda adalah menjadi orang yang asing dan Anda tidak akan berhasil dalam hidup Anda. Nah, saudaraku yang kasih, nah, saudara, bukankah sebenarnya kita adalah orang-orang yang sudah bertobat? Orang-orang yang sudah bertobat itu, saudara sekalian, adalah orang-orang yang mempunyai perilaku yang berbeda. Orang-orang yang sudah diperbaharui, saudara sekalian. Dulu di mana dia kacau balau, dulu, saudara sekalian, dia tidak taat, dulu dia tidak mau dengar-dengaran, dulu dia menabrak aturan-aturan. Tapi setelah dia bertobat, saudara sekalian, maka, saudara sekalian, dia mengikuti, saudara sekalian, aturan-aturan itu. Kenapa? Karena orang yang bertobat itu sudah terjadi perubahan, saudara sekalian. Pikiran mereka sudah diubahkan, hati mereka sudah diubahkan, hidup mereka sudah diubahkan, saudara sekalian. Itulah, saudara sekalian, orang yang sudah bertobat. Jadi orang yang bertobat itu, saudara sekalian, akan senang disiplin, akan senang aturan, akan senang ketaatan, saudara sekalian. Tapi orang yang belum bertobat, saudara sekalian, mereka akan melawan, mereka akan menabrak, mereka akan tidak disiplin dalam hidup mereka. Nah, disiplin diri adalah penting dalam setiap usaha dan kehidupan, saudara. Definisi daripada disiplin itu, saudara sekalian, adalah kemampuan untuk mengatur perilaku seseorang, ya, dengan prinsip dan keputusan yang tepat, bukan oleh karena dorongan atau keinginan atau kebiasaan sosial. Dari sudut pandang Alkitab, disiplin diri terdapat, saudara sekalian, dalam firman Tuhan. Akan apa? Akan ketaatan. Nah, saudaraku yang kasih, bagaimana disiplin ini? Kita sudah berbicara orang yang tidak disiplin jadi kacau balau, ya. Dan orang yang disiplin itu akan diberkati. Itu sebabnya, saudara sekalian, perlu penerapan disiplin. Penerapan disiplin dalam diri kita pribadi lepas pribadi.
penerapan disiplin di dalam gereja, penerapan disiplin dalam organisasi, penerapan disiplin di dalam lalu lintas, penerapan disiplin saudara sekalian oleh pemerintah. Suasana COVID seperti ini, ada disiplin-disiplin, ada aturan-aturan. Semua disiplin dan aturan itu saudara sekalian mendatangkan keselamatan. Tapi kalau kita langgar, saudara, kalau kita lawan, kita terobos saudara sekalian, maka kita akan celaka. Nah saudara, jadi ingatlah, orang yang mau didisiplin, orang yang mau taat, orang yang mau dengar-dengaran, orang yang suka nasihat, saudara sekalian, mereka akan diselamat. Karena nasihat juga adalah doa. Karena nasihat adalah iman. Nasihat adalah bentuk kasih sayang orang-orang yang menasihati kita. Tapi kalau kita menolak semuanya itu, Anda lihat hidup kita jadi kacau balau. Nah saudara, penerapan disiplin terdiri dari penerapan disiplin diri adalah menghindari perilaku buruk, saudara. Budaya buruk, karakter buruk. Karena ketidakdisiplinan membawa kepada kekacauan tadi sekarang. Disiplin akan menolong kita, saudara, tetap tinggal di dalam batas-batas hukum Allah. Saudara. Jadi penerapan disiplin yang dilakukan oleh orang tua, oleh pendeta, oleh pelatih-pelatih kita, oleh dosen-dosen kita, oleh guru-guru kita, saudara, itu akan membantu kita mengembangkan diri kepada kehidupan saudara sekalian yang berhasil, saudara. Jadi orang yang suka nasihat, saudara sekalian, adalah orang yang dipersiapkan untuk berhasil. Tetapi sayang, saudara, banyak orang hidup menabrak disiplin, mengabaikan aturan-aturan, mengabaikan nasihat, saudara sekalian, sehingga hidup mereka kacau balau, saudara. Nah, apakah di bidang pelayanan, usaha atau keluarga juga, saudara sekalian, ada kaitan dengan kedisiplinan? Ya jelas, ada kedisiplinan, saudara sekalian. Di gereja kita tahu ada kedisiplinan, ya, tentang waktu, saudara sekalian, tentang cara berbicara, saudara sekalian, tentang pakaian, saudara, tentang setia dalam pelayanan, saudara, dalam latihan-latihan, saudara sekalian, dalam tugas dan tanggung jawab. Semuanya ini, saudara, dalam koridor, saudara sekalian, kedisiplinan, saudara. Jadi, saudara, bicara tentang kedisiplinan, ada beberapa hal poin penting yang akan saya beritahukan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih. Yang pertama, saudara sekalian, kalau kita mau didisiplin, saudara sekalian, mulailah dari hal-hal yang kecil, saudara. Ya, karena sebenarnya tidak ada, saudara sekalian, perkara-perkara besar, saudara, kalau tidak dimulai dengan perkara kecil. Dan perkara besar, saudara sekalian, terjadi oleh karena perkara kecil. Tidak ada perkara besar kalau tidak dimulai dengan perkara kecil, saudara. Nah, saudara sekalian, perkara-perkara kecil itu, saudara sekalian, adalah tanggung jawab kecil, saudara, yang seharusnya kita lakukan, yang seharusnya kita kerjakan, saudara sekalian. Misalnya, saudara, kalau di rumah, saudara, kita harus merapikan tempat tidur kita sendiri, kita harus mencuci piring, saudara sekalian, kita harus menyapu lantai, saudara, dan lain sebagainya. Ini adalah tanggung jawab, saudara. Bahkan mungkin sebagai seorang ibu ada tanggung jawab, saudara sekalian, dan tanggung jawab itu, saudara sekalian, dikerjakan dengan kedisiplinan, saudara. Ya, nah, hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele, saudara sekalian, mulailah dari situ. Baru, saudara sekalian, kita bisa mendapatkan hal yang besar. Firman Tuhan juga berkata, saudara, setialah perkara-perkara yang kecil, maka akan diberikan perkara yang besar, saudara, ya. Akan diberikan perkara yang besar. Jadi, saudara, kedisiplinan mulai dari hal-hal yang kecil, saudara. Nah, saudara yang kasih, yang kedua, buatlah diri Anda, diri saudara sendiri, hidup teratur, ya. Hidup teratur itu penting, ya. Tidak ada orang yang disiplin, saudara sekalian, yang taat, yang setia, hidupnya tidak teratur. Buatlah diri Anda teratur. Membuat jadwal, saudara sekalian, mencatat, saudara sekalian, mengingat, saudara sekalian, memperhatikan, saudara, janji-janji kita kepada orang lain, saudara, ya. Kalau kita, saudara sekalian, mengabaikan janji itu, saudara, maka kita akan dihakimi oleh apa, saudara sekalian? Oleh tugas-tugas tadi. Kita tidak mengendalikan tugas-tugas itu, saudara, tapi tugas-tugas itu mengendalikan kita.
Kalau kita, saudara sekalian, tidak mendisiplin diri dan mengatur semuanya itu. Kita yang harus mengatur, saudara sekalian, kegiatan-kegiatan ini. Jangan sampai itu menjadi PR dan akhirnya kegiatan itu yang mengatur kita. Yang ketiga, jangan terus-menerus mencari hiburan, saudara ya. Kita seringkali, saudara sekalian, apalagi dalam suasana seperti ini, mencari hiburan, saudara. Dengan bermain game, saudara, atau dengan menonton, saudara sekalian, dan lain sebagainya, membaca WA, saudara, melihat WhatsApp, dan lain sebagainya, saudara sekalian. Saudara, itu memang baik, saudara. Tetapi saudara sekalian, apabila Anda kecanduan, saudara sekalian, maka apa yang terjadi, saudara? Anda menjadi gagal fokus, saudara. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan Anda, saudara sekalian, yang Anda harus atur sedemikian rupa, di mana Anda mendisiplin untuk hal-hal itu. Oleh karena terlalu menghibur diri, terlalu banyak hiburan-hiburan untuk diri sendiri, sehingga saudara menghabiskan waktu di situ, dan akhirnya saudara sekalian banyak pekerjaan terbengkalai, dan itu artinya Anda tidak lagi disiplin. Yang keempat, saudara sekalian, tepat waktu, ya. Kita harus tepat waktu. Orang yang taat, orang yang setia, orang yang disiplin, orang yang tidak mendatangkan kekacauan, saudara sekalian, adalah orang yang tepat waktu. Ya, Anda berjanji dengan orang lain, Anda mengiyakan apa yang orang lain minta, saudara sekalian. Saudara harus melakukan itu. Saudara, Rasul Paulus mengindikasikan penggunaan waktu yang tepat sebagai tanda kebijaksanaan yang sejati. Firman Tuhan berkata dalam Efesus 5:15 sampai ayat yang ke-16 berkata, "Karena itu, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seorang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat." Haleluya. Nah, Paulus juga menasihatkan supaya kita mempergunakan waktu, saudara. Ya, jadi orang yang disiplin itu adalah orang yang mendisiplin waktunya, mempergunakan waktu-waktu itu yang penting. Kapan waktu itu buat Tuhan, kapan waktu itu buat keluarga, kapan waktu itu untuk bekerja, kapan waktu saudara sekalian untuk menghibur diri, kapan waktu saudara sekalian kita bersosial dengan orang lain, saudara sekalian. Itu adalah bagian-bagian saudara sekalian keteraturan. Ya. Nah, kalau kita mengabaikan itu, maka kita berada di dalam pusaran kekacauan. Yang kelima, saudara sekalian, orang yang disiplin juga adalah orang yang menjaga perkataannya, ya, menjaga perkataannya, saudara. Karena apa, saudara? Hati-hati, saudara sekalian. Katanya lidah itu, saudara sekalian, seperti pedang yang bermata dua. Kita omong, saudara sekalian, kita sudah selesai dengan perkataan kita, tapi orang lain yang mendengar perkataan kita sakitnya sekian tahun lamanya, dan itu lebih tajam daripada pedang. Hati-hati dengan perkataan kita, saudara. Kita berkata-kata dengan orang yang lebih dituakan, berkata-kata dengan orang yang patut dihormati, saudara. Bukan gila hormat, saudara sekalian. Alkitab juga mengajar, ya. Tuhan Yesus juga mengajar. Kepada siapa kita memberikan hormat, berikan hormat itu kepada orang tersebut, saudara. Kepada orang tua kita, kepada orang yang lebih tua dari kita, kepada rohaniawan, saudara, kepada orang-orang yang patut menerima penghormatan. Layaklah kita memberikan penghormatan itu kepada orang lain. Jangan lakukan apa yang tidak dapat Anda lakukan, saudara. George, saudara Washington, mudah menasihati dirinya. Tetapi hati-hatilah dalam menjaga janji Anda. Jika Anda mengatakan Anda akan melakukan sesuatu, lakukanlah. Ketika Anda mengatakan kepada Anda akan melakukannya, dan bagaimana Anda akan melakukannya. Nah, ketika Anda membuat komitmen, jalanilah seruan-seruan demi kedisiplinan itu, dan untuk mengevaluasi tepat, saudara sekalian, apakah Anda memiliki waktu dan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Dan setelah Anda membuat komitmen, disiplin diri akan memungkinkan Anda menepatinya. Nah, saudara sekalian, yang keenam, kerjakan tugas-tugas yang paling sulit terlebih dahulu. Ya. Kerjakan tugas-tugas yang paling sulit terlebih dahulu, saudara. Ini orang disiplin biasanya, saudara, mengerjakan hal-hal yang sulit dulu, ya, saudara. Nah, kalau yang sulit
tidak bisa, saudara sekalian, maka kita akan mencari prioritas-prioritas. Yang prioritas-prioritas dulu kita kerjakan, saudara sekalian. Lalu kalau yang sulit tidak bisa dikerjakan, lalu bergeser kepada prioritas. Kalau juga yang prioritas juga tidak bisa, lalu kerjakanlah apa yang Anda bisa lakukan, saudara sekalian. Tapi jangan menyerah. Orang yang disiplin adalah orang, saudara sekalian, yang mengulangi lagi, mencoba lagi. Itulah ciri dari orang yang berdisiplin. Yang ketujuh, selesaikan apa yang Anda mulai. Jadi orang yang disiplin itu, saudara, jangan hangat di depan, lalu saudara sekalian dingin di belakang, lalu berapi-api di depan, adem di belakang, karena ada tantangan, karena ada cobaan, saudara sekalian. Apalagi kalau saudara karyawan baru, saudara sekalian. Saudara adalah pengusaha baru, saudara. Saudara mengalami tantangan, mengalami ujian, lalu saudara mulai menyerah, saudara, lalu menyalahkan diri, menyalahkan orang lain. Di situ, saudara sekalian, Anda adalah orang yang tidak akan berhasil. Jadi kalau Anda mau berhasil, saudara sekalian, saudara jangan putus asa. Justru di situ Anda semakin berdoa. Justru di situ Anda semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Justru di situ Anda mengandalkan Tuhan, ya. Nah, saudara, ada seorang yang bernama John Greenleaf, saudara, Whittier. Dari semua kata sedih yang terucap atau tertulis, yang paling menyedihkan adalah ini, yaitu kata itu mungkin. Ini menurut Whittier, saudara. Itu mungkin. Jika Anda memulai sesuatu, menyelesaikan sesuatu, selesaikanlah itu. Disinilah letak kunci penting untuk mengembangkan disiplin pribadi, saudara sekalian, ya. Nah, yang kedelapan, terimalah koreksi, ya. Saudara orang paling nggak suka dikoreksi, ya, nggak suka diberitahu, nggak suka, saudara sekalian, dikorek-korek kelemahannya, ya saudara. Ya memang kita kalau mau mengoreksi orang, saudara sekalian, kita akan memakai bahasa yang benar. Kalau kita mau mengoreksi orang, saudara sekalian, kita sampaikan waktu yang tepat. Karena kan tujuannya, saudara sekalian, mengoreksi itu adalah untuk perbaikan. Tapi kalau hasilnya tidak membuat perbaikan, ya sebaiknya nggak usah dikoreksi, gitu ya. Koreksi itu harus dasarnya kasih, saudara. Kalau koreksi itu dasarnya tidak kasih, saudara sekalian, itu adalah sesuatu yang tidak baik kita lakukan. Koreksi membantu Anda, ya, kalau Anda dikoreksi oleh orang lain. Koreksi membantu Anda mengembangkan disiplin diri dengan menunjukkan kepada Anda apa yang Anda perlu hindari. Dengan demikian tidak harus ditolak, tetapi diterima dengan senang hati. Salomo menulis, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amsal 19 ayat 20. Salomo, saudara sekalian, orang yang begitu bijaksana, orang yang begitu pintar, saudara sekalian. Dia tahu bagaimana dia harus menerima didikan, nasihat, saudara sekalian, orang-orang yang patut menasehati mereka, saudara. Nah, jangan, saudara sekalian, kuping kita tipis, saudara. Ya, tidak mau mendengar, tidak mau didikan, tidak mau teguran, tidak mau omelan, saudara sekalian. Ya, orang-orang yang berbicara seperti itu berarti punya hati, punya kasih, saudara sekalian, untuk berbicara kepada kita. Dan jangan-jangan Tuhan memakai mereka, saudara, lewat mereka Tuhan pakai untuk menegur kita, untuk membangun kita, untuk menolong kita, untuk mengangkat derajat kita, saudara. Tuhan memakai orang-orang di sekitar kita. Yang ke-9, praktekkan penyangkalan diri, saudara. Ya, belajar untuk mengatakan tidak kepada perasaan-perasaan Anda dan keinginan-keinginan Anda yang datang tiba-tiba. Sekali-sekali tolaklah kesenangan diri Anda yang layak untuk Anda nikmati. Lewatkan hidangan penutup setelah makan. Minumlah segelas es teh daripada menyantap pisang yang Anda sukai. Jangan makan donat yang tertangkap mata Anda. Menahan diri dari hal-hal itu akan mengingatkan tubuh Anda
siapa yang berkuasa. Nah saudara, kita berkuasa juga saudara sekalian mengendalikan makanan minuman saudara sekalian, kalau memang kita tidak harus memakannya. Dan kalau apa yang kita makan dan minum itu tidak bermanfaat bagi tubuh kita, kita harus bisa mengendalikan diri kita. Kita harus mendisiplin diri kita tentang apa yang kita makan, apa yang kita minum. Yang terakhir, terimalah tanggung jawab saudara. Ya, terimalah tanggung jawab. Kalau Anda diberikan tanggung jawab, diberikan tugas oleh atasan saudara, saudara jangan gagal saudara sekalian untuk menolak. Saudara jangan merasa Anda diperintah. Saudara jangan merasa bahwa Anda direndahkan. Dan mungkin pada saat Anda diperintah, pada waktu saudara kan diberi beban, saudara merasa berat, dan saudara merasakan bahwa orang yang memberikan tugas dan tanggung jawab itu tidak memperhatikan kebutuhan Anda, perasaan Anda, keinginan Anda. Oh saudara sekalian, lakukan dulu itu, ya. Lakukan dulu itu, kerjakan itu dulu saudara. Dan orang akan melihat, atasan Anda, ya, pimpinan Anda akan melihat orang ini orang setia, orang ini orang yang tabah, orang ini orang yang disiplin, orang ini adalah orang yang baik, orang ini punya karakter yang baik. Maka dia perlu diberi bonus, maka dia perlu diberikan perhatian, maka dia perlu ditingkatkan jabatannya dan sebagainya. Semua harus lewat proses. Bagaimana orang mau meningkatkan kita kalau kita saudara sekalian baru awal saja saudara kita tidak mampu dan tidak dapat bertahan dan menjadi kacau, lalu mulai saudara sekalian kita tidak suka, mulai saudara sekalian kita tidak percaya dan lain sebagainya. Saudara, kesetiaan Anda, ketaatan Anda adalah bonus yang akan Anda terima nanti saudara. Nah saudaraku yang kekasih, dan biarlah akhirnya firman Tuhan ini menolong Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan marilah kita mendisiplin diri, ya, mulai dari kita sendiri mendisiplin diri, karena Allah menghendaki segala sesuatu harus sopan dan teratur. Allah tidak ingin ada kekacauan dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami tahu ya Tuhan bahwa keteraturan adalah yang Tuhan inginkan, baik dalam dunia ini, baik di dalam pelayanan kami, baik dalam rumah tangga kami, baik itu di sekolah, baik itu dalam pemerintahan. Semua ada aturan-aturan, semua disiplin-disiplin. Itu menjadi budaya yang baik, itu menjadi kebiasaan yang baik. Kalau kami taat, kalau kami setia, maka kami akan bahagia. Kalau kami taat, kami setia, maka kami tahu bahwa kami akan sampai kepada tujuan-tujuan kami. Tapi kalau kami memberontak, kalau kami melawan, kami seperti layang-layang yang putus tanpa kendali. Karena kami tahu kedisiplinan, aturan adalah kendali bagi hidup kami. Karena di dalam diri kami ada satu sifat yang memberontak, ada satu sifat yang melawan. Dan kami tahu kami perlu mendisiplinkan diri kami. Dan biarlah kiranya ya Tuhan, kami tahu ada orang-orang yang Tuhan pakai. Mungkin mereka adalah orang tua kami, mungkin mereka adalah pendeta kami. Bahkan kami juga harus mendengar. Anak-anak pun Tuhan bisa pakai untuk menasihati kami. Dan biarlah ya Tuhan, untuk perbaikan diri kami, untuk kedisiplinan kami, untuk masa depan kami, untuk budaya positif kami, maka kami rela dan rendah hati meninggalkan kesombongan kami untuk mendengar nasihat firman Tuhan, nasihat orang-orang yang memiliki kemampuan rohani yang baik. Terima kasih Bapa, berkati juga jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang bergumul Tuhan sendiri akan memberikan penghiburan dan pertolongan. Berkati rumah tangga ya Tuhan. Suami-suami boleh memberkati keluarga. Suami-suami ya Tuhan dapat mensejahterakan keluarga mereka. Suami-suami bisa menjadi imam buat anak-anak dan keluarga mereka. Ibu-ibu yang bijaksana, istri yang mendukung suami, yang mensupport. Kalau terjadi keributan, kalau terjadi hal-hal yang tidak baik, biarlah kami bertobat. Kami mau saling mengasihi, kami mau saling mengampuni. Suami istri rindu bersatu hati.
Dan kami berdoa untuk anak-anak ya Tuhan, berkatilah anak-anak kami supaya mereka bertumbuh, mereka menjadi orang-orang yang sukses di kemudian hari. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus mengasihi Anda. Haleluya. Amin.